Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam renungan tengah minggu pada hari ini. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, selalu ada hal yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat satu ayat yang sudah tidak asing buat kita semua. Kita sangat sering mendengar ayat ini, tetapi kita akan melihat begitu banyak hal yang baru yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Satu ayat yang sangat familiar yang dikatakan bahwa berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di sana dikatakan karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus berkata bahwa kamu tahu bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena itu kamu harus berdiri teguh, jangan goyah, harus giat selalu. Karena kamu tahu segala sesuatu, persekutuan, jerih payah kita tidak akan pernah menjadi percuma di dalam Tuhan. Nah, kita juga akan seperti jemaat yang di Korintus. Kita tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi lelah, bahkan kita akan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, karena kita tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Ada banyak orang menjadi lemah, menjadi tidak giat lagi, menjadi lelah di dalam bersekutu dengan Tuhan, di dalam berjerih lelah dalam pekerjaan Tuhan. Karena seringkali ada banyak orang yang lupa atau tidak tahu atau bahkan tidak mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, kepada saya dan kepada saudara, memberikan kepada kita penjelasan bahwa segala jerih lelah kita, persekutuan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan kita akan lihat apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dengan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Di dalamnya itu ada berkat yang sangat besar bagi orang-orang yang giat bersekutu dengan Tuhan, yang tidak pernah lelah di dalam melayani Tuhan. Saya masih akan membacakan 1 Korintus 15:58 ini, tetapi dari terjemahan yang lain. Di sana dikatakan, jadi sekarang saudara-saudara terkasih, berdirilah teguh, stabil, bertahanlah. Jalani kehidupanmu dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Kita tahu bahwa kita akan makmur dan unggul di setiap musim dengan melayani Tuhan, karena kita yakin bahwa persatuan kita dengan Tuhan akan membuat kerja kita produktif dengan buah yang bertahan lama. Jadi hari ini kita lihat, kita akan mengerti dengan lebih jelas apa maksud firman Tuhan dengan jerih payahmu tidak sia-sia. Di sana dikatakan bahwa kamu akan menjadi makmur dan unggul di setiap musim dengan melayani Tuhan. Apakah saudara mau makmur, mau unggul di segala musim? Tidak peduli musim apapun. Dikatakan itu akan bisa menjadi bagian saya dan menjadi bagian saudara ketika kita melayani Tuhan. Dikatakan kamu akan menjadi makmur dan unggul di setiap musim dengan cara kita melayani Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Di sana dikatakan persatuan kita, persekutuan kita dengan Tuhan membuat kerja kita produktif dengan buah yang bertahan lama. Jadi selain makmur dan unggul di segala musim, tidak peduli musim apapun, firman Tuhan masih memberikan kepada kita satu janji yang luar biasa, bahwa dikatakan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, dikatakan kamu akan menjadi orang-orang yang produktif dengan buah yang bertahan lama. Di sini bukan cuma produktif, tetapi ketika kita sudah produktif dan menghasilkan sesuatu, yang kita hasilkan
buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang bertahan lama. Luar biasa. Ada begitu banyak buah, ada begitu banyak bunga yang bagus, yang indah, yang dihasilkan oleh tanaman. Tetapi alangkah indahnya ketika bunga ataupun buah itu adalah buah yang awet, yang bertahan lama, yang bukan cuma mekar 1 hari atau sebentar saja kemudian sudah tidak bisa dinikmati lagi keindahan atau rasanya karena kemudian menjadi layu atau menjadi busuk. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, kita bukan cuma produktif, tetapi dikatakan produktif dengan buah yang awet, buah yang tetap, buah yang bertahan lama. Luar biasa. Jadi bukan cuma makmur dan unggul di setiap musim, tetapi produktif dengan buah yang bertahan lama. Ketika kehidupan kita produktif dengan buah yang bertahan lama, Tuhan masih menjanjikan satu hal lagi, dan ini juga satu ayat yang tidak asing buat kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, saya bacakan dari terjemahan yang lain juga. Kamu tidak memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah yang akan bertahan lama. Sehingga apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Luar biasa. Kalau kehidupan kita produktif dengan buah yang bertahan lama, firman Tuhan berkata, sehingga apapun, apa saja yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, dikatakan Bapa itu akan memberikan kepada saya dan kepada saudara. Luar biasa, satu ayat yang menjadi perenungan kita, menjadi kekuatan kita di waktu-waktu yang lalu. Hari ini kembali akan meneguhkan saya dan meneguhkan saudara. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, supaya saudara makmur dan produktif. Kemudian kita akan menjadi orang yang menghasilkan buah yang bertahan lama. Dan Bapa berjanji, kalau kamu menghasilkan buah yang bertahan lama, kamu boleh minta apa saja. Bapa akan memberikannya di dalam nama Yesus. Kurang apa saudara? Ini janji firman Tuhan buat kita semua. Ayat yang akan menguji firman Tuhan renungan pada tengah minggu hari ini, Roma 12 ayat yang ke-11. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara siap menerima kehidupan yang makmur dan unggul di setiap musim? Siap menerima kehidupan yang produktif dengan buah yang bertahan lama? Saudara siap menerima apa saja yang saudara minta diberikan oleh Bapa dalam nama Yesus ketika kehidupan kita melayani Tuhan, giat selalu dengan roh yang menyala-nyala, maka itu semua akan menjadi bagian saya dan menjadi bagian saudara. Amin buat firman Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin.